aku menemukan jati diri aku gitu. Dari yang awalnya kayak aduh malu nih untuk bicara di depan umum, tapi ternyata aku bisa. Aku hari Senin ini, jadwalku ini, Selasa ini, Rabu ini ada jadwal yang benar-benar harian, mingguan, bulanan, tahunan. Jadi benar-benar aduh udah apa ya, terbiasa untuk jadi orang yang visioner. Dan itu gara-gara gabung di organisasi. Kenapa sih kok dia bisa setakut itu misalnya untuk bersosialisasi? Apakah ada ancaman? Enggak ada ya. Waduh. Kita tuh harus punya kemampuan survive atau bertahan lebih sih kalau di organisasi. Karena kuat-kuat ya. Iya, kuat-kuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, warginet kumaha damang. Alhamdulillah ya, semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu baik-baik saja, selalu bahagia, juga selalu banyak uang pastinya. Amin. Selamat datang kembali di podcast Suara Garut ID. Di episode 13 ini bersama saya Lisna Gustiani dalam segmen Mimbar Kampus. Seperti biasa, dalam segmen Mimbar Kampus itu kita akan membahas dan berbincang tentang berbagai macam hal dan topik yang sangat menarik seputar kehidupan kampus. Dan di Mimbar Kampus kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan, cara mengasah kepemimpinan melalui organisasi. Warginet, tiba-tiba aku inget nih, kata dosen aku, beliau itu pernah bilang katanya, ada hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan di bangku perkuliahan, tapi bisa kita dapatkan di organisasi. Kira-kira hal-hal yang nggak bisa kita dapatkan di bangku kuliah itu apa ya? Apakah itu tentang kepemimpinan? Nah, kita bakal langsung aja berdiskusi dan membahas tentang hal itu. Ini sudah ada yang akan menemani saya membahas hal itu, yaitu perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia Garut. Sudah ada Teh Rinas dan juga Teh Zida. Halo Teteh, assalamualaikum. Teteh, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Teteh sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Suara Garut ID. Semoga perbincangan kita kali ini banyak manfaatnya ya. Teteh, gimana tadi di jalan? Apakah ada kendala? Alhamdulillah lancar ya? Lancar. Enggak hujan kan? Enggak. Alhamdulillah secara. Alhamdulillah. Apa kabar nih Teh? Alhamdulillah baik. Bahagia tentunya. Alhamdulillah. Teh Zida gimana? Bahagia juga. Alhamdulillah bahagia juga. Harus terlihat semangat sekali nih mau berbagi dengan warginet. Teteh, sebelum kita lanjut nih berbincang, boleh enggak sih disapa-sapa dulu warginetnya, terus juga mungkin perkenalan diri? Boleh. Halo teman-teman semua, warginet dan teman-teman seperjuangan juga yang sekarang masih ada di bangku kuliah. Salam kenal semuanya, aku Rina Farida. Sekarang aku diamanahi di IP Garut itu selaku Wakil Presiden Mahasiswa. Dan aku sekarang semester 7 pendidikan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Dan aktivitas sehari-hari selain menjadi mahasiswa, aku juga aktif jadi content creator. Masya Allah. Dari Teh Zida, silakan. Oke, halo warginet semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Zida Kamila. Saya di organisasi diamanahi sebagai Kementerian Pendidikan, satu organisasi ya dengan Teh Rina. Dan sama juga saya semester 7 dari Prodi Pendidikan Matematika. Baik, warginet, kita sudah berkenalan sama Teh Rina dan juga Teh Zida yang mana aktif di BEM IP Garut. Nah, sekarang kita akan langsung saja ya lebih lanjut membahas tentang hal yang tadi sudah saya sampaikan. Teteh, tapi sebelum kita membahas tentang kepemimpinan nih, boleh gak sih di-spill dulu? Tadi kan Teteh sebagai Wapresma, Teh Zida sebagai Menteri Pendidikan ya. Terus juga aku itu dan mungkin warginet yang sedang nonton mau tahu juga di BEM IP itu ada apa ya? Ada berapa divisi atau ada bagian-bagian apa aja sih? Oke, di BEM IP itu ada beberapa kementerian.
ada Kementerian Agama, ada Kementerian Industri Kreatif, ada Menteri Luar Negeri, ada Menteri Dalam Negeri, terus ada Menteri Pendidikan, terus ada juga Kominfo ya, terus ada ini juga apa? Menteri Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Perempuan, dan apalagi Teh Zida. Sepertinya sudah tersebut semuanya. Nah, jadi ada beberapa divisi memang dan kami fokus untuk mengembangkan sesuai minat bakatnya para mahasiswa. Oke. Nah, sengaja nih warginet, aku langsung menanyakan tentang di BEM IP itu ada divisi-divisi apa aja, biar warginet langsung tahu gitu. Oh, ternyata enggak cuma satu bagian tapi banyak sekali bagian-bagiannya ya, biar warginet itu bisa ikut sesuai yang minat dan bakat warginet. Misalkan nanti mau juga ikut di BEM gitu. Jadi langsung aku singgung tentang divisi-divisi itu. Nah, sekarang barulah kita akan membahas tentang kepemimpinan itu. Nah, bisa gak sih Teteh sedikit dulu berbagi tentang pengalaman Teteh Rina dan juga Teh Zida di organisasi yang Teteh ikuti di kampus. Apa sih yang memotivasi Teteh sehingga Teteh itu mau gitu ikut di organisasi kampus? Oke, Teh Zida mau? Enggak, Teh Rina duluan. Kalau aku sih sebenarnya aktif organisasi itu nggak sekarang aja pas kuliah gitu ya Teh. Jadi emang udah dari SMP, SMA, jadi udah benar-benar aktif. Terus di SMP juga kan di OSIS, Pramuka, lanjut ke SMA, OSIS, Pramuka, Paskibra, Rohis, dan lanjut ke kuliah teman-teman ikut UKM gitu ya. Terus aktif di himpunan mahasiswa juga, dan ya di tingkat-tingkat akhir baru deh aktif di BEM gitu. Dan kenapa senang berorganisasi? Kenapa tuh? Karena bagi aku kita tuh bebas explore diri kita gitu. Jadi tentunya aku kan seneng ya kalau banyak temen. Extrovert ya Teteh? Ya kelihatannya extrovert kan? Sangat-sangat. Introvert. Bohong. Jadi emang aku seneng banget banyak temen, banyak silaturahmi sama orang. Terus jadi kalau misalnya ketemu sama orang-orang tuh ada energi baru gitu kan. Terus banyak belajar juga dan happy aja gitu. Makanya dari kecil sampai sekarang pun kayaknya emang gak akan bisa lepas dari organisasi. Gitu. Jadi ya enjoy aja di organisasi. Gitu. Jadi emang kemauan diri sendiri gitu ya? Betul. Kalau dari Teh Zida gimana Teh? Kalau aku tadi kan Teh Rina ceritanya Masya Allah ya luar biasa banget, dari SMP udah ikut banyak organisasi ya, aktif banget gitu kan, udah berkecimpung di dunia organisasi tuh dari zaman persekolahan gitu. Nah kalau aku tuh sebenarnya sebaliknya, dulu zaman SMP sama SMA ya suka sih organisasi, cuman tidak sesuka sewaktu di perkuliahan. Nah, apa sih yang jadi motivasi aku gitu ya di perkuliahan begitu brutal banget gitu ikut organisasi. Jadi ini sebenarnya panjang sih kalau diceritain, cuman intinya tuh aku ada di IP itu bukan kemauan aku sendiri, walaupun sekarang pasti sudah menerima ya, udah di semester 7, udah ya moga mau nerima gitu. Nah, aku nyari cara ataupun nyari solusi lain gimana sih caranya aku tuh nikmatin dunia perkuliahan tapi bukan di tempat yang aku mau gitu. Nah, aku larinya ke organisasi gitu. Coba aja lah ikut organisasi, siapa tahu dunia perkuliahan aku tuh lebih berwarna gitu dengan berorganisasi. Dan ternyata alhamdulillah sampai sekarang sangat berwarna sekali ya. Benar-benar menikmati kuliah di IP itu salah satunya karena organisasinya gitu sih. Menarik sekali ya tuh warginet yang mungkin juga merasakan kayak yang Teh Zida rasakan ya. Jadi kalau misalkan warginet itu merasa salah jurusan ataupun salah kampus, itu tuh jalani aja dulu, terus nyari solusinya itu kayak Teh Zida, jangan langsung kayak yang ke negatifnya tapi positifnya, nyari solusi yang positif gitu ya Teh. Iya, betul. Nah Teh, terus kan Teh itu dari BEM ya. Nah, di IP itu aku tuh mau tahu di IP itu ada organisasi apa aja sih Teh? Boleh mungkin di-spill sedikit. Oke, teruntuk warginet khususnya anak-anak muda ya. Di IP itu banyak banget organisasinya ya. Salah satunya ada UKM, unit kegiatan mahasiswa. Itu kayak lembaga dakwah kampus, kayak Teater Sado, terus Imapela, Ikatan Mahasiswa Pencinta Alam. Jadi itu yang menaungi bakat-bakatnya mahasiswa gitu sesuai minatnya.
Terus ada juga himpunan mahasiswa. Kalau itu di tatanan ini prodi ya, jurusan. Terus lanjut lagi ke BOM atau Badan Otonom Mahasiswa. Terus ada ini BEM eksekutif ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Terus ada yang terakhir DPM-nya, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Legislatifnya. Jadi di IP itu luar biasa. Kampus paling kayaknya ya emang aku kuliah di situ. Jadi asik aja sih, banyak organisasinya dan produktif lah gitu organisasinya. Nah karena Tarina tadi sudah men-spill nih ternyata banyak organisasi di IP, tapi bisa gak sih kasih tips nih buat warginet yang mungkin sebentar lagi mau kuliah nih, gimana sih cara memilih organisasi yang tepat biar sesuai gitu dengan minat dan tujuan kita gitu? Untuk anak-anak muda ya, karena nggak jarang kita tuh ada di organisasi atau di circle yang salah, benar nggak Teh? Betul. Kayak kita tuh melihat organisasi ini tuh wah luar biasa, tapi pas masuk ke dalamnya, loh kok gini ya, nggak sesuai ekspektasi gitu. Nah, untuk teman-teman semua tipsnya adalah gini, kalau aku selalu punya prinsip ikutin apa yang kamu mau, gitu kan. Jadi kalaupun misalnya teman ngajak ke sini, ngajak ke sana, tapi kalau hati kamunya nggak mau, diri kamunya nggak mau, mending nggak usah deh. Karena kunci di organisasi itu teman-teman, kalau ikut-ikutan teman itu tuh sementara aja ya di organisasinya biasanya ya. Mohon maaf, tidak bermaksud untuk menyinggung teman-teman. Tapi yang paling penting prinsip dalam berorganisasi itu kita harus tahu nih kemauan diri kita apa, minat kita apa, terus tujuan kita tuh apa. Terus harapannya untuk diri sendiri dan masyarakat itu apa? Terus kita cari nih seleksi lah gitu ya. Organisasi mana yang emang aku banget gitu dan aku tuh nyaman di sana. Jadi ikut aja. Jadi tidak terbebani dengan misalnya kayak ajakan teman paksaan gitu ya. Karena banyak banget kayak karena takut gak ada temen nih. Jadi si A ikut organisasi ini, ya udah deh ikut karena takut gak ada temen. Padahal kamu bisa mengembangkan diri kamu sesuai dengan versi kamu sendiri. Betul. Iya. Jadi untuk memilih organisasi itu ya harus tahu diri kamu dulu gitu. Ya, supaya nyaman di organisasinya, supaya langgeng di organisasinya ya guys. Gitu. Jadi nggak setengah-setengah. Jadi harus benar-benar oke deh, ini keputusan aku ambil organisasi ini deh dan lain sebagainya. Kayak gitu, jadi harus ada pertimbangannya ke sana. Kalau menurut Tajida gimana nih? Kalau aku sih mungkin hampir sama ya kayak Teh Rina. Jadi kita harus punya tujuan dulu terhadap organisasi itu. Jadi mau apa nih, kayak sesederhana aku pun tadi gitu ya, ikut organisasi, mau punya warna di dunia perkuliahan, terus pasti kan udah berekspektasi banyak gitu ya terhadap dunia organisasi. Terus emang apa ya, picky banget gitu kalau pilih organisasi itu, apalagi buat tingkat 1 yang baru masuk dunia perkuliahan, nggak tahu gitu kan ya kondisinya gimana. Kalau dari aku sih ya sama, ikutin aja apa yang kita mau. Terus jangan gampang jangan gampang terbawa arus yang ada di dalam organisasi itu juga. Gini maksudnya, ketika kita masuk ke satu organisasi, pastilah kalau yang namanya masuk bakal tahu gitu ya sifat buruk dan baiknya. Setiap organisasi itu pasti ada kan. Nah, jangan dulu kita terus ikutin buruknya, tapi kita coba cari baiknya, apalagi apa yang terbaik buat kita, ataupun apa yang menjadi tujuan kita. Nah, baru ketika kita sudah tidak bisa bertahan, nah itu mungkin ikut lagi ke kata hati kita juga sih akhir-akhirnya. Nah itu ya warginet ya, jadi tadi kata Tarina masuk yang aku banget gitu, yang kamu banget, kira-kira organisasi mana. Terus juga kalau misalkan kamu udah masuk organisasi itu tapi kamu merasa kurang nyaman, jangan langsung istilahnya keluar gitu ya, tapi cari dulu positifnya kata Teh Zida tadi, hal-hal baiknya cari tahu dulu. Kalau emang sudah tidak bisa diikutin sama kamu, barulah itu kembali lagi ke hati kamu ya. Ikuti kata hati ya warginet ya, tuh di garis bawahi, ikuti kata hati. Nah Teh, terus kan pastinya dalam kita ikut berorganisasi nih, pasti kan ada dong ya manfaatnya, gak mungkin gak ada manfaatnya ya. Nah Teh, menurut Teh Rina dan juga Teh Zida,
apa sih manfaat utama yang bisa kita dapatkan nih, apalagi mahasiswa dapatkan dengan bergabung dalam organisasi kampus, baik itu mungkin dari segi pengembangan diri ataupun dari akademik. Banyak hal teman-teman ketika kita gabung di organisasi itu banyak benefit untuk kita. Jadi pertama yang harus kita bangun itu adalah mindset. Sama yang aku rasa ya ketika gabung di organisasi, mindset kita tuh pelan-pelan berkembang gitu, berubah. Dari yang misalnya start, tapi karena ketemu teman-teman yang beda pemikiran, beda-beda habits ya, terus beda-beda juga cara pandang terhadap sesuatu, itu bisa mengubah sudut pandang kita juga gitu kan. Betul. Terus kita juga lebih manfaatnya tuh banyak teman, tapi yang menguntungkan yang berkualitas gitu ya. Yang aku rasain banyak teman yang berkualitas, yang mana itu tuh membantu mewujudkan mimpi-mimpi kita. Terus yang paling senang tuh kehidupan tuh rapi aja gitu. Kalau udah jadi organisasi karena ada skala prioritas kan. Jadi kita kalau anak-anak organisasi tuh kayaknya emang dituntut harus lebih telaten dalam manajemen waktu. Betul. Terus dari segi kedisiplinan dan lain sebagainya, dan itu berubah kayak gitu sih. Dari Teh Zida mungkin? Kalau dari aku, manfaat berorganisasi itu banyak ya, apalagi di dunia perkuliahan yang emang organisasinya itu udah sangat kompleks dan merujuk ke dunia pekerjaan nantinya. Nah, banyak banget manfaat yang aku rasain di organisasi. Sesederhana tahu aja banyak sifat orang gitu kan, sifat orang tuh macam-macam ya. Ada yang buat nyaman, ada yang buat gak nyaman. Nah, di sanalah kita belajar tentang sifat seseorang gitu, menghadapi ego orang lain. Terus yang paling manfaat sih kalau menurut aku, pikiran kita tuh jadi gak pragmatis gitu. Jadi maksudnya nggak berpikir jangka pendek, karena kan gak mungkin ya kalau misalnya berorganisasi kita hanya memikirkan jangka pendeknya aja. Pasti kita harus membuat plan dalam satu periode ke depan kita memimpin atau berorganisasi gitu kan. Tentu ada hal-hal yang emang kita pikirkan secara jangka panjang. Nah, itu tuh sangat bermanfaat di kehidupan kita, karena kalau misal kita di kehidupan memikirkan hal-hal yang jangka pendeknya aja, ya akan putus asa gitu ya. Tapi kalau kita pikir secara jangka panjang, ya banyak harapan-harapan dan hal-hal yang bisa kita raih gitu ke depannya. Nah, itu sih mindset yang benar-benar aku dapetin di organisasi. Nah, tadi Tarina sempat menyinggung bahwa salah satunya itu adalah punya banyak teman yang berkualitas, yang mana itu semua tuh mampu membantu kita mewujudkan mimpi-mimpi kita. Mungkin ada gak sih Teh contoh kecilnya nih yang sudah Teh rasakan, maksud dari mewujudkan mimpi-mimpi kita itu seperti apa? Kalau menurut aku, jadi yang aku rasain sendiri gitu ya, teman-teman di sini tuh maksudnya adalah relasi kita gitu kan. Jadi emang alhamdulillahnya banyak teman-temannya yang support gitu. Jadi ketika kita down, ketika kita emang benar-benar bingung mau ngapain, tapi selalu ada yang support kayak, kamu pasti bisa, kamu coba dulu deh, kamu pasti mampu dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi punya support system gitu. Jadi support system itu nggak satu. Banyak ya. Bener. Nah, terus yang paling aku rasain gitu ya ketika punya circle yang berkualitas di organisasi itu, contohnya kita tuh ingin, aku kan suka di dunia kegiatan sosial masyarakat gitu ya, dunia sosial masyarakat. Nah, punya teman yang sevisi misi itu, semisal kita ngadain di kegiatan program kita adain circle ini deh, misalnya circle literasi atau baca, hayu gitu kan. Nah, salah satu keuntungan punya teman yang sevisi misi itu kayak gitu. Jadi berdampak nggak buat cuma kitanya, tapi emang ngedukung apapun program baik yang kita jalanin gitu kan. Terus nggak pernah memandang kita tuh saingannya. Gitu sih yang menurut aku ya, teman-teman semua. Circle yang berkualitas itu adalah orang-orang yang nggak pernah mandang kita itu saingannya, nggak pernah iri dengki sama kita, terus nggak pernah juga ngerendahin kita atau ngebully kita dan sebagainya, tapi dia tahu caranya supaya kita tuh mekar mewangi dengan versi kita sendiri gitu. Jadi dia dengan versinya, aku dengan versi aku sendiri, kayak gitu sih. Jadi benar-benar circle yang berkualitas itu sangat menentukan kita itu orangnya akan dibawa seperti apa.
Nah Teh, berdasarkan pengalaman Teteh nih, apalagi tadi Teh Rina kan sudah berorganisasi itu dari zaman-zaman sekolah ya, dari SMP, dari SMA. Nah Teh, ada gak sih, apa sih berdasarkan pengalaman Teteh berorganisasi, apalagi sekarang di organisasi kampus, gimana sih pengalaman itu dapat membantu keterampilan kepemimpinan, apalagi Teteh kan sekarang sebagai Wapresma. Bagaimana pengalaman itu dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan? Bisa gak sih Teteh kasih contoh pengalaman nyata yang sudah Teteh alami gitu? Oke. Nah, pemimpin sama kepemimpinan itu kan beda ya teman-teman. Jadi kalau pemimpin itu sosoknya orang leadernya yang memimpin, kalau kepemimpinan lebih ke karakteristik kita, sifat kita dan sebagainya. Dan tentu dari aku gabung organisasi banyak banget karakter-karakter yang emang tuh aku menemukan jati diri aku gitu. Dari yang awalnya kayak aduh malu nih untuk bicara di depan umum, tapi ternyata aku bisa gitu kan setelah coba dan lain sebagainya. Terus aku malu nih ngobrol sama orang gitu ya, ketemu orang baru dan sebagainya. Tapi setelah gabung di organisasi, karena tuntutannya emang ketemu banyak orang, sebisa mungkin aku harus berani untuk meningkatkan skill komunikasi aku. Terus apalagi ya, pokoknya dari yang mageran ataupun bingung mau ngapain, sekarang udah kayak oke, aku hari Senin ini jadwalku ini, Selasa ini, Rabu ini ada jadwal yang benar-benar harian, mingguan, bulanan, tahunan. Jadi benar-benar udah terbiasa untuk jadi orang yang visioner. Dan itu gara-gara gabung di organisasi. Karena ya tadi ya, ketemu circle-circle yang emang orang-orang yang dia aja udah lari kenceng gitu, dan aku masih start gitu. Tapi ya udah ngikutin gitu kan. Jadi emang seberpengaruh itu untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan kita. Karena itu kan jiwa kepemimpinan itu kan value kita, karakter kita gitu. Jadi yang aku rasa sih banyak banget benefit yang positifnya gitu. Dari yang sesederhana kita punya sifat malas aja, kalau anak organisasi itu bisa ngambil sisi baiknya. Bentar ini tuh malas bukan karena emang buruk, tapi kita butuh jeda, butuh istirahat gitu ya, udah istirahat. Jadi ada hal-hal yang emang tadi ya, dari sesuatu yang negatif kita bisa ngubah itu jadi sesuatu yang positif. Kayak gitu sih. Dan semuanya dari mindset. Kalau dari Teh Zida gimana Teh? Kalau dari aku sih sama ya kayak Teh Rina. Jadi banyak banget, kayak tadi kan Teh Rina sempat nyinggung kita jadi punya kegiatan gitu ya kalau di organisasi. Yaitu nyambung sama statement saya sebelumnya tentang pemikiran panjang dan pendek. Nah itu karena pemikiran kita udah panjang, jadi kita punya planning ke depan. Dan di organisasi itu banyak banget teman-teman hal yang bisa kita ambil, meskipun tidak selalu hal positif, tapi hal negatif sekalipun bisa dijadikan positif gitu. Karena mindset orang organisasi. Terlatih untuk bijaksana ya. Betul. Insyaallah. Nah Teh, dalam kehidupan, dalam organisasi, dalam sebuah usaha, bahkan dalam pribadi kita aja gitu ya, kita pasti selalu menemukan tantangan. Nah Teh, bisa gak sih ceritakan tantangan terbesar yang dihadapi sebagai pemimpin dalam berorganisasi, dan gimana sih cara mengatasinya? Tantangan. Bener ya, karena di organisasi tuh jalannya nggak selalu mulus ya, nggak selalu. Apalagi banyak orang-orang yang emang kita tuh lahir dari rahim yang nggak sama gitu kan. Beda pemikiran, beda kepala, beda perasaan dan lain sebagainya. Nah tantangan terbesarnya itu adalah untuk menyamakan persepsi gitu. Karena setiap orang kan beda-beda ya. Jadi gini Teh, aku tuh kalau di organisasi sekarang dan sebelum-sebelumnya pun kayak berlatih untuk menjadi psikologi gitu. Psikologi yang udah ini ya, jurusan yang gak kesampaian itu sebenarnya. Jadi berlatih untuk kayak memahami perasaan orang lain, terus treatment ke setiap orang tuh beda. Aku ke Teteh
beda. Aku ke Teh Zida juga beda gitu ya. Jadi emang benar-benar jadi seorang pemimpin itu kita nggak bisa menyamaratakan treatmentnya A ke semuanya, nggak bisa gitu. Tapi ada teknik-teknik khusus dan emang cara-cara khusus kalau ke si A seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Dan itu kita harus siap sebagai seorang pemimpin gitu. Dan yang paling banyak tuh apa ya, tantangan mungkin dari segi kebiasaan kali ya. Kebiasaan. Ya, misalnya kita sebagai seorang pemimpin jam 7.00 tuh udah start kegiatan. Tapi timnya misalnya belum atau budaya ngaret lah ya biasanya. Dan itu untuk awal-awal sempat kesel juga gitu ya. Kenapa sih kok kamu tuh ngaret, kenapa gini, kenapa gini. Tapi setelah memposisikan diri sebagai seorang pemimpin, kenapa nih bisa ngaret gitu kan, apa sih kendalanya, apa masalahnya dan lain sebagainya. Jadi ditanya dulu. Setelah kejadian masalah ini kita tanya dulu, ini tuh sebabnya karena apa. Dan di sanalah tumbuh rasa-rasa empati atau memahami semuanya gitu kan. Jadi nggak langsung judgement, kamu tuh ya salah, kamu tuh gini ya. Jadi enggak. Jadi kayak gitu sih, tantangan terbesarnya adalah ya kita harus bisa men-treatment orang tuh dengan baik aja gitu. Karena kalau misalnya kita sewenang-wenang pasti bakal banyak banget masalah-masalah yang timbul juga. Betul. Aku harap sih teman-teman di sini juga untuk para pemimpin gitu kan, di samping kita memiliki kepentingan pribadi, kita juga harus mementingkan kepentingan masyarakat luas gitu ya. Jadi emang di organisasi kan tujuannya tujuan bersama kayak gitu. Jadi emang harus benar-benar kompak aja gitu, satu suara aja. Kayak gitu. Harus kompak ya, karena kalau beda-beda udah itu ya. Lumayan sih. Dari Teh Zida ada tambahan? Kalau dari aku boleh cerita? Boleh dong. Gini, bukan curhat ini mah, pengalaman mungkin ya. Karena kan sebelum jadi aku tuh kan sekarang di BEM. Tapi kalau di BEM kan aku dipimpin sama Teh Rina ya, sama Kang Denden sama Presmanya. Nah, sebelumnya tuh aku menjabat sebagai ketua himpunan di pendidikan matematika. Nah, yang mau aku ceritakan adalah sedikit fun fact mungkin ya dari aku yang awalnya itu menjadi ketua, belajar dari awalnya itu aku ketua, terus sekarang harus balik lagi jadi yang istilahnya yang jadi dipimpin gitu, yang awalnya pemimpin sekarang dipimpin lagi gitu. Nah, itu tuh sangat benar-benar perang batin gitu ya sama diri sendiri, karena benar ya teman-teman, kepemimpinan ini tuh sebenarnya mau kita mimpin di organisasi, mau kita mimpin di negara sekalipun, balik lagi gimana cara mimpin diri kita sendiri gitu, karena itu kan akan berpengaruh terhadap keputusan yang kita keluarkan di organisasi atau presiden sekalipun gitu ya. Nah, balik lagi ke cerita aku, ketika aku dulu jadi pemimpin benar-benar yang jadi ketua, itu kan ya udah semuanya istilahnya bukan semua aku yang ngatur ya, tapi kan keputusan ada di aku gitu. Terus sekarang aku harus belajar lagi menerima dan mempertimbangkan keputusan orang lain. Nah itu sih yang masih jadi PR di aku gitu ya. Gimana caranya mimpin diri aku supaya aku tuh bisa balik lagi menghargai keputusan dari pemimpin yang lebih di atas. Meskipun di kementerian sendiri banyak hal yang emang berbeda gitu. Ketika di himpunan kan kalau misalnya jadi ketua bidang atau ketua divisinya, koordinasi dengan ketuanya tuh masih dekat banget gitu ya. Tapi kalau misalnya di BEM, kita dikasih banyak kebebasan dan peluang gitu untuk menentukan proker, untuk memutuskan segala macam hal, tapi kan tetap di bawah koordinasinya Presma sama Wapresma. Nah itu yang bener-bener masih jadi PR gitu ya dari aku yang awalnya mimpin, harus mempertimbangkan lagi beberapa keputusan. Itu sih tantangan pemimpin atau dari jiwa kepemimpinan yang sudah aku lalui selama ini. Luar biasa ya. Tadi yang paling ngena di aku tuh yang gimana kita memimpin diri kita sendiri dulu itu ya. Betul. Nah, tadi kan sudah berbicara tentang tantangan dalam menjadi pemimpin atau dalam kepemimpinan. Nah, sekarang aku tuh mau tahu tantangan yang pertama yang dihadapi saat pertama kali terjun atau terlibat dalam organisasi gitu, baik itu dari sisi kepemimpinan maupun dari interpersonalnya dan pribadinya gitu. Teteh pernah mengalami apa sih gitu pas pertama kali ikut organisasi? Pas pertama kali mengelola rasa takut.
Betul. Itu sih. Mengelola Iya, rasa iya. takut, mengelola rasa nggak enakan gitu Betul. kan, dan memaksimalkan keberanian juga, rasa percaya diri dan lain sebagainya. Jadi benar-benar tadi yang dibilang, diri kita harus selesai sama diri kitanya sendiri dulu. Jadi sebagai seorang pemimpin kan gimana ya gitu, kita akan memimpin banyak orang nih, sedangkan kita aja bingung, kita ini mau dibawa kemana, diri kita mau dibawa kemana gitu. Nah, salah satunya yaitu untuk menjadi pemimpin harus selesai dengan diri kita sendiri dulu, dan tantangan-tantangan yang di depan bisa dilalui. Dan yang pertama kali itu sih mengelola rasa takut, karena apa ya, takut bicara sama orang gitu ya, takut tampil, takut salah, takut tampil di depan umum, terus gak percaya diri, rasa gak enakan. Kalau misalnya kita izin rapat ini gimana ya, aduh gimana gak enak, padahal kita ada kepentingan lain yang mendesak misalnya. Kayak gitu sih, hal-hal yang emang benar-benar dari diri kitanya. Kalau aku yang ngerasa pas awal-awal. Nah pas selanjutnya tuh dari ini sih, mengumpulkan orang-orangnya itu loh. Sulit gak? Sangat gampang. Sulit. Mengkoordinir semuanya ya. Iya, Dan betul. itu tuh benar-benar dengan segala kegiatan yang berbeda dan harus kumpul semuanya. Itu sih yang menjadi tantangan besar pas awal-awal di organisasi gitu ya. Pas pertama kali kayak aduh, ini mulai dari mana ya gitu. Ini harus ngapain ya? Ini harus bicara apa ya, dan lain sebagainya. Itu sih. Tapi untungnya ada mentor-mentor yang luar biasa di belakang itu, jadi emang benar-benar ngebimbing lah, jadi kita nggak salah langkah ataupun salah arah. Jadi Teh Zida gimana Teh? Kalau dari aku apa ya, sama sih mungkin, cuman yang bedanya tuh kita tuh harus punya kemampuan survive atau bertahan lebih sih kalau di organisasi. Karena Kuat-kuat ya. iya, kuat-kuat ya. Karena ketika kita masuk organisasi, tadi juga sudah banyak disinggung ya, tidak selalu organisasi itu tuh sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Nah, gimana caranya kita tuh bisa survive, bisa bertahan di organisasi itu? Banyak rintangannya, banyak ujiannya gitu ya. Menghadapi sifat orang lain, kitanya lagi semangat, orang lainnya lagi leha-leha gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu sih yang benar-benar di awal-awal aku berorganisasi gitu yang jadi tantangan. Terus sama kalau dari diri akunya sendiri itu kan aku introvert ya, gak kayak Teh Rina yang ekstrovert itu. Aku tuh dulu paling susah banget ngajak orang bicara duluan. Gimana sih? Jadi kalau misalnya ketemu orang baru tuh harus dia dulu gitu yang ngomong gitu. Aku tuh nggak bisa. Kalau diajak bicara baru dijawab gitu ya. Nah bener, gak bisa memulai topik lah gitu. Tapi kesini belajar di organisasi banyak. Apalagi semenjak aku jadi pemimpin gitu ya, ternyata orang lain tuh nggak selalu ngerti sama kita. Kita juga kadang harus memberikan ya paling maju kode gitu ya, atau misalnya nggak kode juga ya secara gamblangnya kita harus ngomong gitu biar orang lain tuh paham dan ngerti. Sepakat. Jadi aku setuju sekali pas yang kata Teh, kadang kita udah semangat tapi orang lainnya atau teman-teman itu yang kadang kita kan udah excited tapi misalkan teman kitanya biasa aja, kadang kita juga jadi down lagi kan. Iya, betul. Cara mempertahankan semangat itu tuh yang susah. Aduh, nah Teh tadi sempat disinggung ya bahwa harus bisa mengatur waktu, ya kan tadi ya. Nah Teh, kan seringkali mahasiswa yang ikut organisasi itu seringkali merasa kesulitan dalam mengatur waktu, membagi waktu antara itu kegiatan akademik ya pas waktu jam kuliah sama organisasi. Nah, gimana sih Teh cara Teh Rina dan juga Teh Zida nih secara pribadi dalam mengelola waktu antara kuliah dan juga organisasi? Oke. Nah, sebelum ke tipsnya mungkin ya Teh, aku pengen kasih tahu dulu ke teman-teman bahwa harus bisa mengendalikan ego kita dulu. Oke. Jadi apa ya, sesederhana misalnya kita harus tegas sama diri kita sendiri, bersosial media ini berapa jam misalnya, atau enggak kita ini kegiatan di luar itu sampai jam berapa dan sebagainya, harus sepakat dulu sama diri kita. Nah jadi kan banyak kendala-kendala yang kenapa sih kegiatan kita waktu kita jadi berantakan, karena kita nggak komit sama diri kita sendiri, gitu. Makanya jadwalnya jadi berantakan kan. Ya, jadi nyalahin organisasi ujungnya.
kan sibuk ya sibuk organisasinya, terus kenapa organisasinya ngadain kegiatan bla. Tapi balik lagi ke diri kita, kalau kita bisa manage waktunya, semuanya aman kok. Bahkan punya kegiatan beberapa sehari 3 kegiatan pun kayaknya enggak. Kalau dari aku sih untuk mengatur waktu itu kita harus punya jadwal pribadi ya. Jadwal harian dari bangun tidur sampai tidur lagi itu harus jelas pokoknya, tapi bukan jadi beban dan tekanan untuk diri kita, tapi jadi bahan kayak reminder untuk kita bahwa supaya waktu kita 24 jam ini tuh nggak sia-sia, supaya bermanfaat gitu kan ya. Terus jadwal harian, terus plan mingguan, terus plan bulanannya juga, goalsnya apa, terus selama 1 tahun kita tuh pengen apa, pengen ngapain, dan semuanya itu tuh harus udah jelas di awal-awal ketika kita menjabat di organisasi, kayak gitu, supaya nggak keteteran. Dan yang paling penting itu adalah itu tadi, bisa mengendalikan ego kita. Kadang aku pun ya teman-teman karena udah asik scrolling, jadi lama aja, jadi ya ketagihan aja ya untuk santai, untuk rebahan dan sebagainya, sedangkan amanah-amanah lainnya menanti. Nah, salah satu yang harus kita selesaikan tuh adalah ya kita kerjakan amanah kita dulu, baru kita bisa bersantai-santai gitu, supaya supaya jadi orang yang emang benar-benar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena bagi aku pribadi 5 menit aja itu tuh berharga gitu ya, bisa mengubah apapun. Makanya suka kesal sama orang yang kadang tidak menghargai waktu gitu. Teh ya yang bilang. Enggak, tapi emang benar sih, waktu itu sangat berharga ya Teh, karena salah satu hal yang gak bisa diulang kembali itu kan waktu. Kayak gitu. Jadi kan kita juga punya kesibukan gitu ya, dan orang-orang pun sama. Jadi ayolah sama-sama menghargai waktu kita gitu. Dan paling itu sih untuk aku, kita harus punya jadwal pribadi, bukan berarti untuk orang-orang yang di organisasi aja ya, tapi emang kayaknya kita perlu deh sebagai manusia yang banyak sekali tanggung jawabnya. Kita harus ngerti dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh kita nggak bingung mau ngapain, tapi jelas aja ada yang dikerjakan, dan itu tuh karena Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Dari Teh Zida? Kalau dari aku selain plan dari planning gitu ya Teh, betul, setiap orang harus punya planning, bukan yang di organisasi aja. Jadi kalau aku dulu dari semenjak terjun ke organisasi gitu ya, ngatur waktunya tuh inget banget pas awal-awal aku jadi anggota biasa terus jadi pemimpin tuh beda banget cara ngatur waktunya. Karena kalau misalnya kita masih anggota biasa, kita istilahnya gak rapat atau apapun gitu, ya kadang ada toleransi yang ya udahlah, kita cuman anggota biasa, meskipun anggota juga penting harusnya, harus udah bisa ngebagi-bagi waktu. Tapi yang paling nge-push aku banget itu ketika aku jadi ketua, yang ada di mindset aku tuh otomatis kalau misalnya akunya aja kayak gini, gimana anggota-anggota aku gitu kan. Makanya dari sana aku belajar, pas awal-awal tuh sempat culture shock juga ya, Masya Allah gitu, capek ternyata jadi ketua dan lain sebagainya. Ngatur waktunya tuh pertama aku usahain harus bangun pagi. Gak ada kegiatan apapun atau ada dan gak adanya kegiatan, aku tetap usahain bangun pagi gitu ya. Nah kan kalau misalnya kita udah bangun, pasti kita mikir dong mau ngelakuin apa nih, udah bangun gitu kan. Nah dari sana lah biasanya pagi-pagi tuh aku ngatur jadwal gitu, hari ini mau ngapain, terus besoknya mau ngapain, di minggu ini mau ngapain dan lain sebagainya. Dan hal yang paling aku notice itu adalah kita harus tahu diri sama self reward. Kan kalau Gen Z itu kan sangat familiar dengan istilah self reward ya. Aku tuh kadang dulu gitu keenakannya tuh nggak apa-apa scrolling 1 jam self reward gitu kan, udah banyak berkegiatan. Tapi kadang kita nggak tahu diri gitu ya. Udah self reward tapi taunya keterusan scrolling sampai lupa kegiatan, sampai kita yang tadinya 1 jam itu bisa dilakuin kegiatan apa, ini malah scrolling. Itu sih yang paling harus dinotis banget. Teman-teman boleh ya buat self reward, itu sangat boleh banget gitu, karena kan kita juga gak bisa terus-terusan ada di bawah tekanan beban atau tujuan kita ke depan. Kita juga harus adalah leha-lehanya dikit gitu. Tapi harus tahu diri.
Oke, itu ya. Self reward itu perlu, emang boleh, tapi Ya, harus tahu diri. Oke, nah Teh, itu kan ya tips atau cara Teh Rina sama Teh Zida dalam membagi antara kuliah dan juga organisasi. Jadi pernah gak sih pas suatu ketika nih ada mata kuliah, juga ada hal yang harus dilakukan atau kegiatan organisasi, bentrokan. Aku sangat penasaran nih. Teteh kira-kira pilih mana? Organisasi atau kuliah? Aduh, berat sekali ya masalah ini. Tapi jujur lah ya teman-teman, aku pilih organisasi. Organisasi. Ya. Kenapa tuh? Karena ini Teh, kalau aku gitu ya teman-teman, yang beda is oke lah, nggak apa-apa. Iya. Jadi kan kuliah sama organisasi sama-sama amanah gitu kan. Tapi aku lihat dulu juga sih jatah aku absen berapa gitu. Jadi nggak selalu bolos juga gitu kan, satu semester ya sayang kalau nggak dipakai gitu kan jatah liburnya. Iya ya kayak gitu. Nah jadi kalau aku ada sih, tapi nggak sering, tapi pernah yang benar-benar bentrok dan urgent banget gitu ya. Aku pilih organisasi gitu, karena si organisasi ini cuman aku kegiatan ini cuma bisa aku ikutin sekarang gitu. Kalau tahun depan nggak ada lagi. Kalau kuliah ini oke, masih aman, masih bisa ngejar materinya, masih bisa tanya-tanya ke teman materinya apa, aku masih bisa ngejar dan belajar kayak gitu. Jadi aku pilih organisasi, walaupun ada beberapa teman aku yang kamu ya kuliah dong gitu kan dan lain sebagainya, tapi aku jelasin alasannya A B C D F G karena tadi ya Teh, karena aku tahu apa yang aku mau, apa yang resikonya juga udah jelas gitu dan lain sebagainya. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa, nggak takut untuk mengambil keputusan itu, dan alhamdulillah aman gitu. Dan mungkin kalau misalnya aku nggak ngambil si kesempatan ini, kayaknya aku bakalan kepikiran kayak gitu. Jadi makanya itu sih yang paling berani ya yang pernah aku lakuin selama di organisasi itu, emang izin kuliah dan ikut kegiatan organisasi, bahkan aku izin sama dosennya langsung. Tapi gak apa-apa kan itu dosen? Gak apa-apa, cuma heran aja dosennya gitu kan. Ini anak asli izin gitu kan organisasi, gak apa-apa, aman-aman aja. Dan ya kayaknya rezekinya pada saat itu dosennya paham gitu kan, paham, dan kayaknya ini anak lagi semangat untuk mengembangkan dirinya, explore dirinya, ya udah deh diizinin. Jadi dosennya juga seru sih, asik ya, jadi nggak yang benar-benar serius banget dan galak. Jadi aku juga tadi lihat dulu mata kuliahnya apa, karakteristik dosennya gimana gitu kan, terus aman nggak absen gitu, absennya aman atau enggak dan lain sebagainya, dan bisalah ngambil keputusan itu. Kayak gitu. Kalau dari Teh Zida gimana Teh? Pernah gak sih mengalami situasi itu? Kayaknya Pernah pasti. Gimana tuh yang diambil Teh Zida keputusannya? Aku lihat urgensinya dulu sih, tetap. Tapi kan yang ditanyain di sini pasti dua-duanya urgent gitu ya. Di antara kewajiban kita sebagai mahasiswa kuliah dan di organisasi kita sangat dibutuhkan. Pernah aku ngalamin kejadian kayak gitu dulu, tapi yang aku pilih sama sih organisasi. Tapi dengan catatan, aku tahu gitu situasi dan kondisinya, sama kayak Teh Rina tadi, bisa membaca seperti tadi Teh Rina kan jatah bolosnya dilihat dulu gitu kan, dan aku lihat dulu dosennya paham apa enggak gitu dengan alasan aku ini. Nah, alhamdulillahnya waktu itu sebenarnya kalau di matematika itu ada cara lain ya selain yang aku lakuin. Kalau misalnya aku kan ini bentrok banget, tapi kadang aku tuh suka nyuruh ke anggota-anggota aku kalau misalnya ada kegiatan kuliah yang bentrok, ikut ke kelas lain gitu kan, jadwalnya bakal beda ya. Nah, ikut ke kelas lain biasanya kayak gitu, dan itu pun tetap aku sebagai atau yang jadi ketua himanya itu suka minta izin gitu ke dosennya. Ini anggotanya mau ikut ke kelas lain karena kegiatan lain sebagainya. Tapi waktu itu aku tuh benar-benar bentrok dan gak bisa ikut kelas lain, dan jurus terakhir lah negosiasi. Aku nego ke dosennya, ini benar-benar bentrok Bu, bla 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 gitulah pokoknya ya, negosiasi. Nah, pokoknya gitu, dan alhamdulillah dosennya tuh emang ngerti dan paham gitu.
Ya gak apa-apa, Cina Yuma udah biasa. Mungkin dia juga udah biasa gitu ya dari tahun ke tahun, dan alhamdulillahnya memang di dosen di matematika itu paham gitu. Dan bisa membaca juga apa yang menjadi urgensitasnya. Jadi nggak semata-mata kan organisasi diizinin, nggak juga, tapi dia tahu gitu dan emang udah paham kalau misal kegiatan rutinan biasanya agak mengganggu akademik dan dia bisa memaklumi gitu sih. Oke. Baik, nah Teh, dalam kita ikut organisasi nih kan pastinya kita jadi punya banyak teman ya, tadi sudah disinggung sama Terina, punya banyak teman, punya banyak relasi gitu ya. Nah menurut Terina sama Teh Zida, seberapa penting sih jaringan atau relasi yang dibangun melalui organisasi di kampus untuk pengembangan karir kita di masa depan nanti pas udah lulus nih? Penting banget sih, Penting banget, gimana tuh? mempermudah kita untuk Apa tuh? mempermudah sih ya, mempermudah kalau punya relasi yang berkualitas itu mempermudah. Contohnya aja yang sering aku alami itu adalah kita punya proker, punya kegiatan dan sebagainya, kita butuh tempat, butuh apa, kita tinggal calling aja. Kita butuh ini, oke aman. Gitu kan? Itu adalah salah satu apa ya, benefit dari relasi yang kita punya gitu, kayak ini butuh sponsor gini ya, oke aman dan sebagainya. Jadi emang benar-benar dipakai untuk kepentingan bersama gitu. Dan untuk kerjaan juga kayaknya sangat-sangat mudah ya di era sekarang gitu, karena pasti si relasi itu tuh cari orang-orang terdekatnya dulu dan emang udah kenal, udah tahu dan tahu kualitasnya juga gitu ya. Makanya itu peluang yang luar biasa. Jadi berjejaringlah, berrelasilah dengan catatan relasi yang berkualitas. Jadi nggak nambah beban-beban kita lah, tapi memudahkan menyelesaikan satu persatu permasalahan yang kita punya. Iya. Setuju gak? Setuju. Ada tambahan mungkin dari Teh Zida gimana? Tambah dari aku mungkin sama ya, tapi aku mau jelasin dari kalau Teh Rina kan tadi ngejelasin secara orangnya, kalau kita punya orang di sini gampang gitu. Nah kalau aku dari lebih ke nambahinnya esensinya aja sih. Jadi kalau misalnya kita udah punya jaringan sosial yang banyak, udah punya relasi yang banyak, kita jadi lebih tahu gitu, sesederhana tahu dinas-dinas yang ada di Garut gitu kan ya Teh. Kalau berorganisasi kan pasti ada hubungannya dengan dinas-dinas yang ada di Garut, pemerintahan di Garut. Terus atau lebih sederhana lagi, tatanan kampus pun kita jadi lebih tahu tentang birokrasi di kampus gitu. Kita lebih tahu tentang tata cara di kampus, kalau mau gini tuh kemana, kalau kita berhubungan dengan keuangan ya kita ke Warek 2 gitu dan lain sebagainya gitu. Itu secara esensinya itu sih. Oke, kita udah cukup lama berbincang gitu Teh. Nah Teh, ada pesan gak sih buat mungkin di sini warginet atau teman-teman mahasiswa yang sedang menonton, pesan dari Terina dan juga Teh Zida mungkin buat warginet yang dia tuh emang udah ikut organisasi, atau juga mungkin ada yang sebagai mahasiswa yang kuliah pulang. Silahkan mungkin ada pesan-pesan. Untuk teman-teman semuanya, untuk yang aktif di organisasi maupun untuk mahasiswa yang kuliah pulang gitu ya, atau kuliah dagang ada kuda-kuda dan dengan jenis-jenis sebutan lainnya lah. Pokoknya intinya kita punya peran yang sama gitu ya, peran yang sama dengan amanah yang berbeda kayaknya gitu. Jadi sebagai anak muda ya kita maksimalkan peran kita sebagai anak muda sekarang. Jadi manfaatkan sesuatu yang udah Allah kasih ke kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang kita punya, dan juga jangan pernah merendahkan orang lain demi meninggikan atau melangitkan diri kita sendiri gitu. Jadi tetaplah membumi dengan segala sesuatu yang kita kerjakan, dengan segala sesuatu yang kita punya, dan yang paling penting adalah jadilah orang yang benar-benar bermanfaat dan melakukan segala sesuatu itu dari hati dan karena Allah gitu ya teman-teman. Jadi mau secapek apapun kita, mau seberat apapun ujian hidup kita, kalau misalnya hati kita diniatkan melakukan sesuatu itu karena ibadah, insya Allah akan ada jalannya untuk dipermudah kayak gitu. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya dengan segala sebutan mahasiswa tadi ya, yang mau yang kuliah aja, mau yang aktif organisasi dan lain sebagainya, itu punya perannya masing-masing. Jadi tetaplah jadi anak muda yang berkualitas dengan pemikiran-pemikiran yang luar biasa, dan juga mampu mengendalikan hatinya, mampu mengendalikan dirinya
dan juga bisa memberikan dampak seluas-luasnya. Kayak gitu. Nah, dari Teh Zida gimana nih Teh, pesan untuk warginet dan untuk teman mahasiswa yang sedang menonton? Kalau dari aku, teman-teman semuanya, mungkin khususnya mahasiswa ya, dan kalau ada mahasiswa IP yang nonton gitu, terus semangat buat kalian. Betul kata Teh Rina tadi, mau kalian mahasiswa kupu-kupu, mau kalian mahasiswa yang berorganisasi ataupun kuda-kuda itu ya, kuliah dagang, karena di dunia ini sebenarnya manusia tuh tentang memilih sih, kita mau milih ke jalan yang mana. Entah itu mau kuliah pulang, atau kita memilih berorganisasi. Catatannya kita harus tahu apa yang akan kita lakukan dengan pilihan tersebut. Ketika kita milih kuliah pulang, kita harus menentukan tujuan yang lain. Jangan hanya alasan kuliah pulang itu untuk berleha-leha tadi gitu ya. Kita harus tetap berdampak buat orang lain, entah itu dengan cari freelance, bekerja, ataupun mencari pengalaman hal lainnya, ikut seminar dan sebagainya. Banyak di dunia ini hal yang bisa kita lakukan, terutama mahasiswa gitu ya. Banyak orang bilang kalau enggak semua pemuda itu tidak semua pemuda itu bisa menjadi mahasiswa. Jadi menjadi mahasiswa itu sangat-sangat privilege gitu ya buat kita, karena kan kita harus melihat orang-orang di luar sana yang gak bisa kuliah gitu ya, tidak mampu kuliah maupun dari ekonomi ataupun kendala lainnya. Maka manfaatkanlah momen kalian ketika menjadi mahasiswa gitu, karena menjadi mahasiswa itu menurut saya banyak banget privilege-nya, banyak banget hal yang bisa kita explore. Dan salah satunya organisasi ataupun misalnya freelance dan lain sebagainya, mendalami lagi apa yang kita pilih gitu ya, jurusan dan lain sebagainya, belajar apapun itu. Ketika menjadi mahasiswa itu adalah momen yang paling bebas dalam belajar. Jadi belajar itu nggak harus di kelas aja, karena pandangan saya ketika kuliah di kelas kita tuh hanya mendapatkan intisarinya. Jadi dosen itu menjadi dosen itu tentu saja berbeda ya dengan menjadi guru. Ketika guru itu kita benar-benar detail ke siswanya, harus ini, tapi kalau dosen garis besarnya aja, gambarannya kalian tuh harus gini secara teoritis sesuai jurusannya. Nah, yang selebihnya itu harus kita cari sendiri gitu. Seperti contohnya saya di matematika. Kalau di kelas kita bahas sedetail mungkin materi, itu tuh mungkin lama banget gitu ya. Satu SKS kan cuma 50 menit. Nah, pembahasannya ya gambarannya aja, konsepnya aja, dan yang selebihnya latihannya, terus kita cara memperdalam materi itu tuh kita pelajari di luar kelas gitu ya. Jadi istilah belajar bukan hanya di kelas saja tuh bukan muncul dari orang-orang organisasi saja, tapi kalian sendiri pun harus sadar bahwasannya memang belajar itu tidak hanya di kelas saja gitu, tapi banyak hal-hal lain yang bisa kita pelajari. Jadi pesannya tuh kalian tetap melangkah meskipun tertatih-tatih. Dan satu lagi untuk teman-teman semuanya dan warginet, jangan lupa untuk bilang makasih sama diri sendiri. Karena kita betul ya. Makasih, peluk dirinya sendiri, terus hargain apa yang udah dilakuin, maafin juga ya apapun, dan berdamailah dengan diri kita supaya happy. Masya Allah. Oke, itu Teh. Sambil diminum Teh silakan. Dapat dihanguskan. Kita itu kan suka membuka pertanyaan, barangkali ada warginet yang mau nitip pertanyaan ya Teh. Kita cek dulu ya Teh, boleh mungkin kalau ada warginet yang nitip pertanyaan boleh? Boleh ya. Oke, kita cek dulu. Ada tidak? Oh, ada Teh. Satu saja, gak apa-apa ya Teh? Boleh ya, boleh? Boleh. Nah, ini katanya Teh, hal apa yang harus dilakukan dan apa pendapat Teteh ketika kita dihadapkan dengan sosok pemimpin yang tidak berkepemimpinan dan juga pemimpin itu tidak mampu bersosialisasi dengan baik. Katanya gimana gitu. Aduh. Pemimpinnya introvert. Gimana tuh Teh Rina? Siapa dulu nih? Teh Rina dulu atau Teh Zida dulu? Teh Rina dulu mungkin. Teh Rina dulu boleh. Oke, ada namanya nggak? Siapa tuh? Anonim. Oke, sebetulnya setiap orang tuh punya karakter yang beda ya, setiap pemimpin dengan gaya pembawaannya yang beda. Ada yang pemimpin yang otoriter, ada yang demokratis, ada yang visioner dan lain sebagainya gitu.
Dan gimana sih ketika kita dihadapkan dengan sosok pemimpin yang kok sosialisasinya tuh kurang, mungkin ke kitanya, ke anggota-anggotanya kurang ya, ataupun ke yang lain. Jadi biasanya susah untuk mengawali ataupun sesederhana ngajak ngobrol lah gitu ya. Ada kan pemimpin yang kayak gitu. Tapi untuk jiwa kepemimpinan itu pasti ada di dalam dirinya. Dengan dia berkomitmen menjadi seorang pemimpin itu udah termasuk kepemimpinan. Dengan dia menerima amanahnya itu termasuk kepemimpinan gitu kan. Dengan dia tidak mengeluh dan lain sebagainya itu adalah bentuk kepemimpinan gitu ya. Dan tadi permasalahannya itu adalah gimana kalau misal pemimpin itu tuh sosialisasinya kurang gitu. Nah, berarti ini tugas kita teman-teman sebagai timnya gitu ya. Aku selalu bilang tim. Karena di organisasi tuh kayaknya emang tim tuh luar biasa lah maknanya gitu ya. Nah, kita sebagai timnya harus bisa mengawali. Kalau kita udah tahu pemimpin kita tuh kayak gini, kayak banyak diam gitu ya, terus kelihatannya tuh banyak masalah dan lain sebagainya. Kayaknya bukan dia gak mau bersosialisasi deh ya, tapi ada sesuatu yang mungkin masih dia pikirin dan lain sebagainya. Nah, salah satu tipsnya itu adalah ajak ngobrol. Kenapa gitu kan? Karena ini nih yang perlu dilurusin dari anak-anak muda sekarang, karena teman-teman ayo dong ngertiin pemimpinnya gitu kan. Kenapa harus pemimpin terus yang ngertiin kalian? Harus saling mengerti ya. Harus saling memahami. Agak curhat ya ibu ini. Oh iya. Nah, kadang kita tuh fokus menuntut ya, menuntut pemimpin tuh harusnya gini, harusnya gini, harusnya gini, harus gini. Tapi feedback kita sebagai tim gimana ke pemimpinnya gitu kan. Nah, tips sederhana itu sih, ajak aja ngobrol, ajak diskusi dan sebagainya. Dan kalaupun dia kesulitan untuk bersosialisasi, kasih dia ruang yang tanpa menjatuhkan. Tapi benar-benar kayak misalnya nih ada di lingkungan yang lagi diskusi, lagi forum group discussion gitu kan, terus dia nggak berani untuk speak up dan sebagainya, kasih dia ruang yang emang benar-benar silakan giliran AA-nya misalnya, giliran tetehnya untuk menyampaikan apa dan sebagainya kayak gitu. Jadi itu PR kita sendiri sih, karena menurut aku ya, kalau kita sadar akan sebuah kesalahan atau kekeliruan yang ada, tapi kita justru menyalahkan orangnya tanpa memberikan solusi, rasanya buang-buang waktu gitu. Jadi ketika kita sadar, oh ini kesalahannya, ini titik permasalahannya, kita harus ikut andil untuk ngasih solusinya gitu. Betul. Karena sebuah masalah, tapi kalau misalnya terus-terusan fokus pada masalahnya bukan pada solusinya, akan tetap menjadi masalah. Iya. Dan bahkan impactnya ke diri kita gitu. Jadi kita yang benci ke pemimpinnya misalnya, jadi kita yang nggak mau ada di organisasinya, pengen keluar dan lain sebagainya. Nah itu sih yang harus kita kelola. Jadi ajak ngobrol dan kendalikan diri kitanya gitu. Jadi jangan menyalahkan, tapi cobalah untuk memahami dan cobalah untuk perluas rasa ingin tahunya. Kenapa sih kok dia bisa setakut itu misalnya untuk bersosialisasi? Apakah ada ancaman nggak adanya? Waduh. Apakah emang karakternya seperti itu, atau emang dia nyamannya sama orang-orang yang udah kenal aja? Jadi harus udah paham sampai sana kayak gitu sih. Kalau dari Teteh jadi gimana nih Teh, kalau ada pemimpin yang kurang bersosialisasi gitu? Kalau dari aku ada suatu teori ya, namanya, mungkin teman-teman juga tahu, kalangan gadget pasti banyak yang tahu tentang teori ini. Apa tuh? Namanya teori stoik. Teteh juga pasti tahu kan? Nah, di dalam teori stoik itu salah satunya ada suatu statement bahwasannya dalam hidup ada hal yang bisa kita kendalikan dan juga ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, mungkin salah satunya dari pertanyaan ini, kita coba dulu cari apa sih hal yang bisa dikendalikan ketika kita dihadapkan dengan seseorang pemimpin yang mempunyai sosialnya tidak bisa bersosial dengan baik gitu ya. Apa sih hal-hal yang bisa kita kendalikan gitu, atau hal-hal yang bisa kita atasi? Karena balik lagi tadi juga saya sudah sempat bilang bahwasannya kepemimpinan itu bumerangnya tuh ke kita lagi. Gimana cara kita memimpin diri kita sendiri gitu. Begitupun dengan pemimpin tersebut, mungkin ya dia mungkin masih ada sedikit problem dengan dirinya sendiri, yang mana ya betul tadi kata Teh Rina, kita harus bisa memahami dari seorang pemimpin itu gitu. Jangan hanya
pemimpin yang harus memahami timnya, tapi tim juga harus paham gitu terhadap pemimpinnya. Itu tuh memang terkesan seperti pembelaan ya, tapi benar adanya kita juga kan di dalam kehidupan harus mengerti ayah kita sebagai pemimpin di keluarga, nggak harus ayah yang mengerti ke semua anggota keluarganya gitu kan. Kita tuh harus paham dari sisi psikologisnya, dari sisi perasaannya. Yang namanya manusia bukan robot kan ya, punya perasaan gitu. Apalagi misalnya ini masih dalam tataran pemimpin kampus gitu dan dekat atau gimana, ya kita masih sama-sama belajar dalam memimpin. Bolehlah kita selesaikan dengan cara misalnya dari teman ke teman. Posisikan diri kita tuh sebagai teman dia gitu. Jangan sekarang kita terus berorganisasi atau menjadi jiwa organisator yang terus mengkritik dan ya istilahnya jangan terlalu menjudge orang lain, nge-push orang lain gitu ya. Kita juga harus paham dari sisi psikologisnya dia gitu, harus bisa menerima karakteristiknya dia, yang dimana setiap manusia juga punya karakteristik masing-masing gitu. Itu sih. Oke. Nah itu ya warganet, kita sudah berbincang sangat banyak sekali dengan Teh Rina dan juga Teh Zida. Alhamdulillah, semoga banyak hal positif yang dapat diambil sama warganet yang nonton podcast hari ini. Jadi tadi memang sudah banyak sekali dibahas tentang berorganisasi dan juga tentang kepemimpinan, yang mana berorganisasi di kampus itu gak hanya sekedar ngumpul ya teh, nongkrong untuk bersenang-senang, tapi juga emang sebagai arena untuk kita tuh bisa mendapatkan keterampilan kepemimpinan juga, di mana keterampilan kepemimpinan itu akan sangat berguna di dunia kerja nanti di bidang yang lebih profesional gitu. Teh Rina, Teh Zida, terima kasih sekali. Sekali lagi makasih udah datang ke Suara Garut ID, ke podcast kita. Semangat terus, lancar kuliahnya. Amin. Semangat terus dalam berbuat kebaikan. Semoga kita bisa berbincang kembali di lain kesempatan ya. Amin. Buat warganet, terima kasih juga buat yang sudah menonton. Jangan lupa untuk follow semua akun sosial media Suara Garut di @suaragarut.id. Juga jangan lupa subscribe channel YouTube kami di Suara Garut ID untuk bisa menonton tayangan ulang di podcast hari ini. Suara Garut untuk warganet juga bisa yang punya berita terupdate, juga yang mungkin menemukan kejadian-kejadian di sekitar warganet yang mau di-up atau diberitakan di media Suara Garut. Warganet bisa hubungi kami di WhatsApp 0811220335. Nanti akan di follow up sama tim redaksi kami. Baik, sekian untuk episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.